rezeki itu sekali lagi ada dua modelnya. Secara umum rezeki itu begini maksudnya, ma yantafi'u bihil insan, apa yang mampu dimanfaatkan oleh manusia itu rezeki namanya. Semua yang bisa kita manfaatkan itu rezeki namanya. Ya. Dan rezeki itu ada dua. Rizqu yaqumu bihi al-badan, rezeki yang kaitannya dengan tubuh kita, yang dengannya tubuh kita bisa bergerak, yang dengannya tubuh kita bisa bertenaga. Maka contohnya misal apa? Ada makanan gitu ya, kemudian ada minuman, ada rumah dan lain sebagainya yang membuat menunjang kehidupan kita. Itu yang rezeki yang pertama. Kalau ini sekali lagi rezeki yang yaqumu bihi al-badan, rezeki yang kaitannya dengan badan, maksudnya yang mampu tegak badan kita itu ada dua jenisnya. Ada yang harus dengan sebab, ada yang tidak pakai sebab. Ya, ada yang dengan sebab, ada yang tidak pakai sebab. Nah, makanya sekali lagi dengan sebab itulah yang kemudian kalau ada orang ingin kaya disuruh kerja oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh berusaha dengan cara-cara yang halal, disuruh bekerja. Makanya coba perhatikan. Makanya salah kalau ada bilang begini, rezeki kita sudah dijamin 4 bulan waktu kita kemudian di dalam rahim ibu kita sudah dijamin. Kalau tidur saja gitu, tidak usah bekerja karena sudah dijamin. Itu tidak bisa begitu ya, karena ada rezeki yang pakai sebab. Coba kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran nanti biar kita tidak salah paham. Maryam itu ya ketika kemudian akan melahirkan ya, apa kata Allah? Wa khudhi ilayki bi jiz'in nakhlah tusaqit ilayki rutban janiyya. Itu lelah luar biasa, itu melahirkan. Ya namanya perempuan, suruh gerakkan pohon kurma biar jatuh kemudian buahnya. Secara logika itu jatuh tidak kalau digerakkan. Dan tidak bergerak juga walaupun orang kuat. Pohon, tahu kan pohon kurma kayak gimana misalnya? Itu di Maryam bilang oleh Allah bilang begini. Itu digerakkan. Itu orang kesakitan, orang lagi lelah, ya jauh perjalanannya jauh, maksudnya dia akan mengasingkan diri, disuruh gerakkan itu, ya disuruh menggerakkan. Kata Allah nanti jatuh rutab, nanti jatuh kemudian kurma, ya, mudah untuk kan. Inilah salah satu ayat yang nyuruh kita untuk ikhtiar. Kalau seandainya rezeki itu kemudian tidak diikhtiari, Allah sendiri yang jatuhkan. Tapi disuruh Maryam. Makanya ini pelajaran penting bagi kita. Mungkin sekali lagi usaha kita itu tidak pernah mampu mendatangkan rezeki. Tidak pernah. Karena apa? Apa kata Allah? Wa fis sama'i rizqukum. Gimana kita mendapat rezeki? Di langit rezeki kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi suruh nyarinya di mana? Di bumi, kan tidak masuk akal. Rezekinya di langit, nyuruh nyari di bumi. Itulah salah satu peran ikhtiar. Maryam kemudian menggerakkan itu. Ya, digerakkan seakan tidak bergerak, tapi jatuh. Bayangkan. Itulah kemudian ayat yang membuat kita paham. Salah kemudian orang mengatakan, ya sudah rezeki dijamin. Itu ada sebab, harus dengan sebab. Kemudian dalam kisah istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, itu siapa istrinya yang dibawa ke lembah itu? Hajar itu ya, dibawa ke padang pasir dan sebagainya bersama Ismail alaihissalam. Itu sedang kecil, waktu kecil luar biasa. Tidak ada makanan, tidak ada apa-apa. Kemudian mulailah kemudian Hajar itu berusaha berikhtiar dari Safa ke Marwah itu sampai 7 kali kan nyari. Dapat enggak? Enggak. Ternyata di tempat Ismail itu nanti yang kemudian rezekinya di situ. Maka ikhtiar itu begitu. Kadang orang nyari-nyari itu sampai di ujung bumi sana, tapi rezekinya yang banyak itu di Sembalun, ternyata dia tidak sadar. Balik-balik di situ kemudian dia kaya di situ. Itu kita tidak pernah paham. Tetapi intinya kita disuruh ikhtiar, mengeluarkan asbab, walaupun asbab itu sebagai adab kita kepada Allah. Itu cuma adab kita. Jadi salah orang mengatakan Al-Quran menyalahkan ketika ada orang mengatakan sudah tidur aja gitu. Rezeki sudah ada. Yang kedua, ada rezeki yang tanpa sebab. Kalau ini rezeki tanpa sebab ini,
walaupun kita lari akan dikejar sebagaimana kematian mengejar kita. Ya, kalau rezeki tanpa sebab. Ya, tiba-tiba duduk di sini gitu, ada air gitu ya, tidak saya minta ada apa gitu ya, datang sendiri tanpa sebab. Kadang ada orang sakit gitu, dikasih uang, berasnya banyak, itu ikhtiarnya mana? Masa sakit itu ikhtiar? Tidak, bukan tanpa sebab itu. Ya, sakit, misalkan ada orang melahirkan itu, kemudian banyak orang datang, jadinya sabunnya banyak, berasnya banyak, minyaknya banyak. Itu tanpa sebab itu. Tiba-tiba datang ke sini, disuguhi makanan, dapat kopi dan lain sebagainya. Itu tanpa sebab. Jadi kalau rezeki yang demikian, inilah yang kemudian Allah bilang itu. Sampai kemudian manusia itu, kalau sampai dia hidup, rezeki menjadi tanggungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak sampai orang gila pun yang tidak mampu ngapa-ngapain itu Allah tanggung. Jangankan manusia, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizq. Allah tanggung rezekinya. Binatang melata ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata Rasul, lan tamutan nafsu hatta tastakmil rizqaha. Tidak akan mati seorang hamba sampai sempurna rezekinya. Makanya rezeki itu kaitannya dengan ajal. Ya. Kalau selesai kemudian rezeki, ya mati. Maksa hidup tidak bisa mati juga. Masalahnya tidak ada rezeki sudah. Yang kaitannya dengan dunia ini. Itu yang kemudian sekali lagi yang perlu kita pahami. Kemudian yang kedua, ada rezeki yaqumu bihi ad-din. Ada rezeki yang dengannya agama kita tegak. Ini yang kemudian tidak dijamin sama sekali. Ya. Rezeki yang kemudian yang bihi ad-din. Apakah kemudian kita akan memutuskan jadi soleh? Apakah kita akan memutuskan jadi orang buruk, menjadi orang berilmu atau tidak? Ini tidak pernah Allah jamin, tapi dicatat karena Allah tahu apa yang akan terjadi. Oh, ini orang jadi soleh dia nanti akhirnya. Ya, ini soleh, oh ini enggak, oh ini enggak gitu. Jadi Allah tahu rinciannya. Ya, Allah tahu rinciannya. Ini yang kemudian seharusnya patut kemudian kita perhatikan. Rezeki yang dengannya agama kita tegak dengan apa? Ilmu, iman. Tidak ada yang jamin ini. Minta belajar, minta begal. Kaitannya dengan agama. Kalau kita tidak melangkahkan kaki untuk kemudian belajar, selamanya kita akan bodoh dalam perkara ini. Ya. Kemudian iman. Ya sudah, kemudian iman itu juga tidak dijamin oleh Allah. Betapa banyak kemudian orang beriman, setelahnya kemudian tidak beriman banyak. Ini Allah tidak jamin. Maka seharusnya rezeki yang tidak dijamin ini yang lebih kita patut buru daripada yang sudah memang ditanggung, dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kemudian ditakdirkan kaya, jangan khawatir, dia akan kaya. Dia akan kaya. Tapi ada yang ditakdirkan cuma cukup, ya sumpah cuma cukup saja. Ya, begitu kemudian, makanya sekali lagi kaitannya dengan dunia ini Allah sudah ukur, kemudian sudah benar-benar dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak dijamin itu rezeki kaitannya dengan ilmu, rezeki yang kaitannya dengan iman. Mana lebih tinggian itu, rezeki yang satu apa yang kedua? Jelas kedua. Tapi lebih semangat kita yang satu apa yang kedua? Nah, gimana jawaban kita yang lebih tinggi tadi kedua? Tapi yang apa? Yang sering kita cari nomor pertama. Maka sekali lagi kalau kita paham ayat-ayat dalam Al-Quran, hadis-hadis Rasul, kita tidak bingung lagi.